Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan Fadila, NPM 191000126. Saya berasal dari kelas C. Sekarang saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan menjelaskan hukum organisasi internasional. Yang pertama, jelaskan organisasi internasional secara umum. Pengertian organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keamanan, dan lainnya. Fungsi organisasi internasional dibagi menjadi 8. Yang pertama, fungsi artikulasi dan agregasi. Yang kedua, fungsi norma. Yang ketiga, fungsi rekrutmen. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Yang kelima, fungsi pembuatan keputusan. Yang keenam, fungsi pengesahan peraturan. Yang ketujuh, fungsi informasi. Dan yang terakhir, fungsi operasional. Tujuan organisasi internasional adalah untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi dan dimungkinkan oleh hukum internasional. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dunia maupun masing-masing anggotanya melalui cara yang sejalan dengan organisasi. Macam-macam organisasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Kedua, berdasarkan wilayah. Yang ketiga, berdasarkan kegiatan. Yang keempat, berdasarkan pola kerjasama. Yang kelima, berdasarkan fungsi. Yang kedua, jelaskan tentang keikutsertaan Indonesia di dalam berbagai organisasi. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Yang ketiga, Asian Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang keempat, Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Yang kelima, United Nations Children's Fund atau UNICEF. Yang ketiga, jelaskan pendapat Anda tentang penting atau tidak pentingnya Indonesia ikut serta di dalam organisasi internasional terkait manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut saya, Indonesia penting ikut serta dalam organisasi internasional karena menjadi anggota organisasi internasional itu tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga sarana ikut serta dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Ada 3 manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia, meliputi 1. Menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keturunan di kawasan ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta bidang pendidikan. Yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama forum di internasional. Manfaat ekonomi. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia di bidang ekonomi sesuai dengan pilar masyarakat ekonomi ASEAN. Pilar masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan bentuk kerjasama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN. Manfaat politik dan keamanan. Manfaat politik dan keamanan ini meliputi keamanan kawasan, kesatuan, dan sentralisasi ASEAN. Manfaat sosial budaya. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia dalam bidang sosial budaya sesuai dengan pilar masyarakat sosial budaya ASEAN. Ini merupakan bentuk kerjasama yang berorientasi dengan berpusat pada masyarakat untuk memperkuat integrasi ASEAN dan mengkokohkan kesadaran kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.